Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Khon fiddin azakumullah. Kita lanjutkan membaca syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah li Syekh Al-Muhaddits Al-Alamah Abdul Muhsin Badrul Abbad hafizahullahu ta'ala, pada hadis yang ke-39. Qala An-Nawawi rahimahullah, al-haditsu at-tasi' wa thalathun. Hadis yang ke-39, safha 130, halaman 130. An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Tsumma qala An-Nawawi rahimahullah, haditsun hasanun rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Hadis yang ke-39. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, tajawazali, memaafkan untukku, an ummati, dari umatku. Apa yang Allah maafkan dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al khata'a, kekeliruan, wan nisyana, dan kelalaian atau kelupaan, wa mastukrihu alaihi, dan apa yang mereka dipaksa melakukannya. Sesungguhnya Allah memaafkan umatku dari kekeliruan, kelalaian atau kelupaan, dan dari apa yang mereka dipaksa atasnya. Kemudian An-Nawawi rahimahullah mengatakan haditsun hasan. Hadis hasan. Hadis hasan itu tidak sahih, tidak dhaif. Itu hadis hasan. Ya. Dulu sebelum Al-Imam At-Tirmidzi menulis Sunan At-Tirmidzi, para ulama hadis itu mengenal hadis itu hanya dua, hadis sahih dan hadis dhaif. Tidak ada hadis hasan, tidak ada. Kemudian Al-Imam At-Tirmidzi yang mempopulerkan istilah hadis hasan. Ya. Kalau hadis sahih itu perawi-perawinya itu berada di tingkat paling kuat hafalannya, ya, di tingkat paling kuat hafalannya. Kalau hadis dhaif itu perawi-perawi yang tidak kuat hafalannya. Sementara yang namanya tidak kuat hafalan itu bertingkat-tingkat. Maka hadis dhaif itu banyak. Ya, kalau hadis sahih satu aja, hadis dhaif banyak. Nah, hadis dhaif yang tingkatannya paling tinggi, ya, perawi itu dia
kekuatan hafalannya tidak sekuat hadis sahih, tetapi tidak juga seburuk hadis dhaif, maka dikasih nama hadis hasan. Ya, dikasih nama hadis hasan. Hadis hasan kalau dia didukung dengan hadis hasan yang lain, hadis hasan yang lain, hadis dhaif yang ringan kedhaifannya, naik derajatnya jadi hadis sahih. Tapi hadis sahih li ghairihi, hadis sahih karena dibantu oleh tim sukses, ya, dibantu oleh pendukung-pendukungnya, ya. Begitu juga hadis dhaif, hadis dhaif yang kedhaifannya itu ringan, kalau dia berkoalisi, gurem dia, tapi koalisi dia banyak, ya, dhaifnya ringan, maka naik dia jadi hadis hasan li ghairihi, hadis hasan karena ada pendukung-pendukungnya, ada tim sesnya tadi, ya. Kemudian baru yang paling bawah ada hadis-hadis dhaif yang parah kedhaifannya, lemahnya itu sangat parah, tidak mungkin lagi naik ke derajat hasan li ghairihi, ya, tidak bisa dijadikan sebagai dalil hukum. Terus kenapa para ulama itu membukukan hadis-hadis dhaif? Kan pertanyaan, kan bukan dalil hukum, kenapa kok dibukukan? Ya, jangankan dhaif, yang palsu saja dibukukan oleh para ulama itu. Ya, kumpulan hadis-hadis palsu, himpunan hadis-hadis palsu dibukukan sampai berjilid-jilid. Ya, ada yang sampai 20 jilid. Kita bisa bayangkan kan? Hadis dhaif dan palsu 20 jilid. Bukan sejilid ini, bukan. Ya, satu jilid sampai 300 halaman, sampai 400 halaman, terus 20 jilid. Isinya hadis-hadis apa? Dhaif dan palsu. Untuk apa? Yang hadis sahih juga begitu dikumpulkan sampai berjilid-jilid juga. Untuk apa ulama mengumpulkan hadis dhaif dan palsu? Supaya kalau ada orang ceramah pakai hadis dhaif, apalagi hadis palsu, tapi dia nggak ngasih tahu kepada pendengarnya ini hadis dhaif, ini hadis palsu, ulama langsung tahu, oh itu hadis palsu itu yang dia sampaikan, nggak boleh diamal. Oh itu hadis dhaif itu yang dia sampaikan, nggak boleh diamal, ya. Karena di zaman itu ada namanya wu'adh, ya, ada namanya wu'adh. Wu'adh itu, ya, tukang mau'idhatul hasanah, ya, tukang mau'idhatul hasanah. Sing diomongke biasanya hadis-hadis dhaif dan palsu yang disampaikan itu, ya, biasanya hadis-hadis dhaif dan palsu. Kenapa? Hadis-hadis dhaif dan palsu itu gharaib, unik. Hadis dhaif dan palsu itu unik-unik. Ya, hadisnya unik-unik. Ya, barang siapa yang sholat 1 rakaat saja memakai apa? Siwak sebelum takbiratul ihram, maka pahalanya seperti sholat 70 tahun. Diangkat derajatnya 70 kali lipat, digugurkan dosanya 70 dosa. Dan tidak ada yang bisa menyamainya kecuali orang yang beramal seperti dia. Ya, unik kan? Cuman sholat pakai siwakan dulu sebelum, ya, seperti sholat 70 tahun. Jadi itu fungsinya. Kenapa ada hadis-hadis dhaif dibukukan? Ya, hadis-hadis palsu dibukukan supaya kalau ada penceramah, penulis buku yang menyebutkan hadis dhaif atau hadis palsu itu, kemudian dia lupa, ya, atau dia juga tidak tahu karena mungkin kurang perhatian dengan ilmu hadis, sehingga dia main
comot saja hadis itu, main tempelkan saja hadis itu di bukunya, maka ulama akan ngasih tahu. Ya, ulama akan ngasih tahu. Di sini dikatakan oleh Nawawi hadis hasan. Hadis hasan. Ya. Kalau hadis sahih gampang antum nyari. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, udah isinya hadis sahih semua. Ya. Kalau hadis hasan, tadi yang pertama, kalau mau tahu ya banyak tentang hadis hasan, hadisnya apa saja hadis hasan itu, baca Sunan Tirmidzi. Baca Sunan Tirmidzi. Ya. Saya tertarik kalau selesai Syarah Arba'in ini kita ngajinya Sunan Tirmidzi. Ya, kita ngajinya Kutubus Sittah, nanti dibilang Wahabi atau ngaji Kutubus Sittah, ngajinya Ushul Salasah. Ushul Salasah, Kitab Tauhid, Arba'in Nawawi, Ushul Salasah 10 tahun, ya. 10 tahun ngajinya apa? Ushul Salasah, Arba'in Nawawi. Ya. Iya, Wahabi, Salafi, Ahlus Sunnah ngajinya Kutubus Sittah. Ya. Ngaji Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Ya. Rawahu Ibnu Majah. Ya, yang kedua, kalau ingin mencari hadis-hadis yang hasan, ya, itu ada buku yang ditulis oleh Syekh Mukbil rahimahullah. Syekh Masyayikhina rahimahullah menulis kitab namanya Al-Jami' As-Sahih mimma laisa fis sahihain. Himpunan hadis-hadis sahih yang tidak termuat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi antum bisa bayangkan kalau antum belajar Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Al-Jami' As-Sahih mimma laisa fi sahihain yang ditulis oleh Syekh Mukbil. Ada 6 jilid. Ya, ada 6 jilid. Rampungnya kapan 6 jilid? Wong arba'in jeung 3 tahun. Ya. Itu hampir semua hadis sahih dari Nabi SAW antum sudah pelajari semua. Dan di kitabnya Syekh Mukbil itu banyak hadis-hadis hasan lidzatihi. Hadis-hadis apa? Hasan lidzatihi. Ya. Rawahu Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Kutubus Sittah, 6 kitab induk hadis dalam mazhab Ahlus Sunnah, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Yang paling banyak memuat hadis dhaif dan palsu itu Sunan Ibnu Majah. Makanya ditempatkan di paling akhir. Sunan Ibnu Majah tempatkan paling akhir. Paling banyak memuat hadis dhaif. Ya. Kalau yang paling sahih memuat sahih Bukhari, Muslim. Ya. Kalau yang paling lengkap ilmunya Sunan Tirmidzi. Paling lengkap. Ya. Belajar cabang ilmu apa saja dalam Islam itu ada di Sunan Tirmidzi. Antum mau belajar nahwu ada di situ, mau belajar bahasa Arab ada di situ, mau belajar ya apa saja di situ ada. Sunan Tirmidzi. Ya. Paling bagus, paling rumit. Ya, paling rumit mempelajarinya Sunan An-Nasai. Paling rumit mempelajarinya Sunan Nasai. Ya. Paling rumit mempelajarinya. Itu Sunan Nasai. Karena Al-Imam Nasai itu banyak membicarakan tentang cacat-cacat hadis yang tersembunyi. Ya, cacat-cacat hadis yang tersembunyi yang disebut dengan ilal. Ya. Itu pelajaran kelas akhir kalau di mustalah hadis. Makanya paling sulit Sunan An-Nasai. Ya. Yang paling
bagus susunan fikihnya dan terikat dengan satu madhab, yaitu madhab Hambali, Sunan Abi Dawud. Ya, itu dari 6 punya keistimewaan sendiri-sendiri. Ya, lah kok Sunan Ibnu Majah paling banyak hadis doifnya? Keistimewaannya apa? Lu istimewa. Kalau nggak dibukukan hadis-hadis yang doif, ulama nggak akan bisa memberitahu kita. Ya, itu hadis doif. Ya. Ditambah lagi dalam madhab fikih itu ada beberapa persoalan yang dalilnya hadis doif. Dalilnya hadis doif, tetapi bukan doif yang parah, doif yang ringan. Nah, itu disebutkan di Sunan Ibnu Majah. Makanya biasanya guru-guru kita kalau ngajar Kutubus Sittah, Sunan Ibnu Majah yang terakhir biasanya. Karena yang hukum asalnya itu kita belajar hadis yang sahih untuk kita amalkan. Beramal itu pakai hadis yang sahih, itu asalnya. Makanya kenapa banyak fokusnya mereka pada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi, juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Al-Baihaqi itu punya 2 kitab sunan. Yang pertama Sunan Shaghir atau disebut Sunan Sugro. Sunan Sugro ini sebenarnya kitab fikih. Jadi murid Imam Syafi'i namanya Al-Imam Al-Muzani menulis kitab fikih tanpa dalil. Ya, kitab fikih masail. Namanya Mukhtasar Al-Muzani dalam madhab Syafi'i. Fikih dalam madhab Syafi'iyah. Disyarah oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Disyarah oleh Al-Baihaqi. Jadi Mas Baihaqi sudah disyarah oleh Al-Baihaqi jadi Sunan As-Sugro itu tadi. Ya. Karena Al-Baihaqi itu muhaddits, ya, pakar hadis, maka buku fikihnya didominasi dengan pembicaraan tentang hadis. Itu Sunan Sugro atau Sunan Shaghir. Kemudian yang kedua, kitabnya Al-Baihaqi itu Sunan Kubro. Ya, Sunan Kubro. Ya, itu juga ngebahas tentang fikih. Sunan Kubro itu hadis-hadis tentang fikih. Ya, lebih luas, lebih panjang. Ya, mungkin sekitar 15 jilid. Ya, mungkin sekitar 15 jilid. Ya. Dan ada keistimewaannya Sunan Baihaqi Kubro itu. Selain ngebahas tentang fikih, Sunan Baihaqi Kubro itu ya juga menjelaskan tentang kritik hadis, kritik sanad hadis. Itu penting itu. Ya. Berarti tidak semua sahih yang ada dimuat dalam Sunan Kubro Baihaqi itu, ya. Makanya di situ ada kritik sanad. Ya. Wa ghairuhuma, dan yang lainnya. Dan ini kemungkinan ada Sunan Baihaqi Al-Kubro. Qala Syekh Abdul Muhsin rahimahullah, awalan ummatu nabiyina Muhammad SAW ummatan. Umat Nabi kita Muhammad SAW itu ada 2 kelas. Ya. Karena yang dimaksud dengan umat Muhammad itu, ya, siapa saja yang hidup di zaman Nabi SAW sampai hari kiamat datang, itu semua disebut umat Muhammad SAW. Siapa saja yang hidup di zaman Nabi SAW sampai hari kiamat datang. Ada 2 kelas, ummatu dakwah wa ummatu ijabah, kata beliau. Umat yang didakwai dan umat yang sudah menerima dakwah. 2 kelas, umat yang masih didakwai. Fa ummatu dakwah hum kullu insiyin wa jinniyin min hini bi'tsatihi sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis saah. Umat dakwah, umat yang didakwai dari umat Muhammad SAW itu
baik jin atau manusia yang hidup sezaman dengan Nabi SAW sampai hari kiamat. Semuanya disebut umat Muhammad SAW. Wa umatul ijabah, sedangkan umat ijabah, umat yang memenuhi dakwahnya Nabi SAW, menyambut dakwahnya Nabi SAW, humul ladina waffaqahumullahu lid-dukhuli fi dinihil hanif wasaru minal muslimin. Mereka adalah yang hidup di zaman Nabi sampai hari kiamat, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala lid-dukhul, untuk masuk fi dinihi, ke dalam agamanya al-hanif, agamanya yang bertauhid ini, wasaru minal muslimin, dan menjadi umat Islam. Ya. Lalu yang dimaksud di dalam hadis ini umat yang mana? Sesungguhnya Allah mengampuni umatku sebab kekeliruan, kelupaan, dan apa yang mereka dipaksa atasnya. Ini kira-kira umat yang umat dakwah, ya, yang termasuk orang-orang yang belum masuk Islam juga. Kalau keliru dimaafkan oleh Allah, kalau lupa lalai dimaafkan oleh Allah, dipaksa dimaafkan oleh Allah. Atau hanya khusus umat ijabah yang dimaafkan oleh Allah SWT ini dari umat Muhammad SAW, umat yang telah masuk Islam. Ya, kira-kira yang mana? Wal muradu minal ummah fi hadzal hadis ummatul ijabah. Yang dimaksud dengan umat di dalam hadis ini adalah umat ijabah, umat Muhammad SAW yang masuk Islam. Umat Muhammad SAW yang masuk Islam. Kalau dia nggak masuk Islam, ya nggak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena keliru, karena ya kelupaan, kelalaian, atau karena dipaksa, ya. Orang Nasrani pemalas dia. Kalau minggu nggak pernah pergi kebaktian, dipaksa dia. Akhirnya dipaksa untuk nyembah salib dia, ya kan? Dipaksa untuk menyembah salib. Dimaafkan nggak oleh Allah SWT? Kan dipaksa menyembah salib. Dimaafkan nggak? Cuma satu yang jawab. Nah, dia bukan umat ijabah. Yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu umat ijabah, umat yang menyambut dakwah Nabi SAW, masuk Islam, kemudian dia melakukan kekufuran dipaksa, maka itu yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia orang Nasrani, ya, pemalas, hari Minggu dipaksa, ya, kebaktian nyembah salib, dimaafkan, aku dipaksa. Ya enggak. Wa min amthilati ummati dakwah qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Sekarang mana dalil, ya, yang mengklasifikasikan ini tadi hadis umat kiamat. Sabda Nabi SAW dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih." Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyun. Tidaklah seorang pun dari umat ini semenjak aku diutus jadi nabi sampai hari kiamat, baik dia itu Yahudi wala Nasrani ataupun Nasrani, yasma'u bi, dia mendengar bahwa aku diutus sebagai nabi dan rasul. Ya, tidak ada seorang pun dari umatku ini, baik dia Yahudi atau Nasrani, dia mendengar aku diutus sebagai nabi dan rasul, tsumma yamut, kemudian dia mati, walam yu'min billadzi ursiltu bihi, dalam keadaan dia tidak beriman dengan kerasulanku,
illa kana min ashabin nar, melainkan pasti dia menjadi bagian penghuni neraka. Nah, ini yang dimaksud dalam hadis ini. Umat ini itu adalah umat dakwah yang belum masuk Islam. Jadi orang Yahudi yang hidup sekarang, orang Nasrani hidup sekarang, orang Buddha, orang Hindu yang hidup sekarang, bahkan orang PKI yang hidup sekarang, ateis yang hidup, semuanya umat Muhammad. Ya, umat Muhammad yang tidak mendapatkan apa? Keistimewaan sebagai umat Muhammad. Wal khata' fi'lu syai' min ghairi qasdin. Keliru itu maksudnya apa? Allah memaafkan umatku kekeliruannya. Keliru bagaimana maksudnya? Melakukan sesuatu tanpa niat. Itu namanya keliru. Melakukan sesuatu tanpa niat. Iya. Ketapel tahu ya, ketapel ya. Ya, antum melintang ya kan? Pelintengan ya, wong Temanggung jadi pelintengan. Ya. Melintang manuk di pohon. Itu di pohon melintang manuk. Ya, temannya di sebelahnya yang nunggu. Oh, itu burungnya. Jadi melintang. Ya, niatnya melintang apa? Manuk iku. Dilepas batunya, kena kayu dahan itu, balik kena kepalanya temannya. Mati. Itu namanya khotok. Ya, dia kan nggak punya niat bunuh di temannya. Ya, dengan ketapel itu. Nah, itu namanya qatlul khotok. Ya, namanya apa? Pembunuhan secara tak disengaja. Jadi keliru yang dimaksud di sini, keliru apa? Melakukan sesuatu tanpa kesengajaan, tanpa niat. Itu yang dimaksud keliru. Ya. Kalau ada sedikit unsur-unsur ya kelalaian gimana? Kalau ada sedikit unsur-unsur apa? Kelalaian. Sopir. Ya kan? Sopir. Dia nyetir rombongan. Dia sopir. Ya. Ngantuk. Sudah ngantuk, dipaksa dia. Paksa melek. Ngantuk berat, paksa melek. Ya, sudah sempat zigzag pun masih paksa. Ya, 1 detik, 2 detik les gitu, wis tekan pindah alam gitu, tetap dipaksa. Kemudian kecelakaan, tabrakan, terus mati. Nah, ini ada apa, dia sengaja bunuh ini? Nah, nggak ada niat sengaja kan? Sopir ini nggak punya niat untuk bunuh rombongannya, nggak ada niat itu. Ya. Tapi dikatakan nggak niat juga enggak, wong dia wis jelas ngantuk, harusnya ngantuk berat, harusnya berhenti istirahat, membahayakan. Itu disebut dengan syibhul amat. Ya, syibhul amat. Syibhul amat itu ada unsur kesengajaan, tapi tidak sengaja. Ada unsur apa? Ada unsur mirip-mirip sengaja tapi nggak sengaja. Mirip-mirip sengaja tapi nggak sengaja. Nah, itu contohnya. Apakah itu masuk al-khata'? Tidak. Tidak masuk al-khata'. Oleh karenanya hukumannya beda. Yang melintang tadi, ya, batunya balik belendot ya, balik kena temennya, dengan sopir tadi hukumannya beda. Dalam peradilan beda. Ya. Nah, kemarin kasus pondok roboh, nah itu dikaji coba. Ya. Unsurnya khata' atau syibh amat. Kalau amat enggak, kalau sengaja enggak itu. Ora ono Kyai Sumojo, main murid-muridku dosae tak brutne wae, ngono kan ra ono. Ya, enggak ada itu. Ya, itu bain antara syibhul amat atau khata'. Ya, enggak sengaja 100% atau syibhul amat tadi. Ada unsur kelalaian. Wan nisyan an yakuna dzakiran li syai'in fayansahu indal fi'l. Nisyan itu ya dia sudah mengetahui sesuatu, itu sudah dia ketahui, tapi ketika dia mengerjakan lupa dia terhadap sesuatu itu. Ya, itu nisyan.
Ya, dia tahu kalau sholat isya itu 4 rakaat. Ya, dipisah dengan apa? Tasyahud awal. Kalau sholat isya itu 4 rakaat, ada tasyahud awal di rakaat kedua, dia tahu. Tapi ketika dia ngerjakan sholat isya, rakaat kedua nggak tasyahud awal, dia langsung berdiri, lupa. Nah, itu nisyan. Ya, Allah memaafkan umatku dari kekeliruan melakukan sesuatu tanpa kesengajaan. Yang kedua, lupa, lalai, lupa. Wal ikrah. Yang ketiga, mastukrihu alaihi, dari apa yang mereka dipaksa atasnya. Al ilja wa ala qaulin au fi'lin. Ya, dipaksa untuk melakukan satu perbuatan atau mengucapkan satu perkataan, dipaksa. Keyakinan nggak ada pemaksaan. Kalau keyakinan nggak ada pemaksaan. Pemaksaan itu hanya ada pada 2 ini. Khilaf ini ya. Hanya ada 2 ini. Perbuatan dan ucapan. Nah, ucapan ini khilaf. Kalau perbuatan ya sepakat ulama satu kata, ya, pemaksaan itu ada pada perbuatan, dipaksa melakukan sesuatu, didesak melakukan sesuatu. Sedangkan kalau ucapan, ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Adakah dianggap apa tidak desakan dan paksaan untuk mengucapkan sesuatu itu dianggap apa tidak? Ya, hati-hati ya persoalan ini. Siapa? Abdul Muhsin ya menyatakan ala qaul au fi'al. Berarti beliau mengikut pendapat yang mengatakan bukan hanya perbuatan, paksaan itu juga dianggap juga pada ucapan. Ya. Walithmu marfu'un fi hadhihi tsalatsa. Apa maknanya innallaha tajawaza? Sesungguhnya Allah memaafkan, mentoleransi. Sesungguhnya Allah memaafkan, mentoleransi. Al-itsmu marfu'un fi hadhihi tsalatsa. Dosa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebab 3 hal ini. Artinya orang melakukan perbuatan karena khata, keliru, tanpa sengaja, tanpa niat, atau nisyan karena lupa, lalai, atau yang ketiga dipaksa, itu tidak berdosa. Tidak berdosa. Ini hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau berkaitan dengan hak sesama, ya, maka tidak masuk dalam hadis ini. Kaitan dengan hak sesama. Tadi antum main ketapel melinteng burung di atas pohon, kena dahan, batunya belot ke kaca tetangga, jendela tetangga, kaca ini pecah. Antum nggak bisa pakai dalil ini. Ya, yang punya rumah protes, minta ganti kaca jendela itu. Ya, oh nggak bisa Pak. Nabi sudah mengatakan innallaha tajawaza li an ummati al khata'a. Itu khata, itu saya keliru, saya melintang burung di sana. Tidak bisa. Ya. Yang dimaafkan, ditoleransi oleh Allah itu apa? Dosanya. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya, tidak berdosa. Tapi kaitannya dengan hak sesama manusia harus ditunaikan. Ada kerusakan, ada kerugian, ada madarat yang menimpa sesama manusia, maka dia harus selesaikan, harus dia tunaikan, dia wajib ganti. Ya, dia wajib ganti. Ya, oleh karenanya kalau jadi wali anak yang gila, ya, kalau anak ini ngam oleh anak yang gila itu, ya, loh, kan orang gila kan dimaafkan, rufi al-qalam an salat, ya kan, dosa sudah diangkat oleh Allah dari 3 golongan. Al-majnun atau yufik, satunya orang gila sampai dia sadar, kan gila, ya dosanya, ya itu dosanya yang dimaafkan oleh Allah SWT.
Wa qad ja'at al-adillatu min kitabillahi azza wa jalla ala raf'i dzalik. Ya, ini juga ditunjukkan dalilnya dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau hukum kami jika kami lupa atau kami keliru. Ya. Qala Allahu qad fa'altu, akhrajahu Muslim, dalam Sahih Muslim. Allah Subhanahu wa taala menjawab, qad fa'altu, aku telah melakukannya. Ini Allah mengabulkan doa orang-orang beriman. Wa qala wa laisa 'alaikum junahum fi ma akhtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Demikian pula firman Allah, tidak ada junah yakni dzambun. Tidak ada dosa atas kalian fi ma akhtatum bihi, dalam perkara yang kalian keliru. Ya, tanpa kalian sengaja melakukannya. Walakin ma ta'ammadat qulubukum. Ma taqsidu qulubukum. Akan tetapi yang ada dosa itu adalah perbuatan yang disengaja oleh hati kalian. Ya, hatine nejo nglakoni perbuatan itu. Wa qala illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran. Ya. Kecuali barang siapa yang dipaksa. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, wawunya haliyah, ay hala kauni qalbihi mutmainnan bil iman, dalam keadaan hatinya tetap teguh dengan keimanan. Dia dipaksa, hatinya tetap teguh dengan keimanan. Dia dipaksa melakukan kekafiran, dipaksa mengucapkan ucapan kufur, tapi hatinya teguh dalam keimanan. Ya, bukan hatinya mengiyakan. Kalau hatinya mengiyakan, nggak dapat toleransi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti kisah orang masuk neraka sebab seekor lalat. Dipaksa nggak itu? Kan dipaksa itu. Ya. Tahu ya kisahnya ya? Orang yang masuk neraka sebab seekor lalat. Ya, itu kan dipaksa dia. Ya. Kenapa masuk neraka? Dipaksa kok masuk neraka? Kok murtad dan masuk neraka? Karena hatinya tidak teguh dengan keimanan. Hatinya mengiyakan. Ya, hatinya mengiyakan. Walakin man syaraha bil kufri sadron. Ya, sadron ini tamyiz. Ya, ay walakin man syaraha sadruhu bil kufri. Akan tetapi barang siapa yang hatinya ya syarah, ya, hatinya mengiyakan kekufuran itu. Ya, hatinya berlapang dada ya dengan kekufuran itu, maka itu dia fa'al ghadabu minallah, maka dia yang mendapatkan murka dari Allah SWT. Wa amma ma atlafahu li ghairihi fahuwa maghmun. Adapun barang orang lain yang dirusak meskipun sebab keliru, tidak sengaja atau lupa atau dipaksa, fahuwa maghmunun, maka dia wajib ganti rugi. Maka dia wajib ganti rugi. Kal qatli khata', seperti contohnya membunuh secara keliru tadi, membunuh tanpa ada niat sengaja membunuh tadi. Ya, tajibu fidyatu ma'al kafarah. Ada hukumannya diat, denda. Ya, ada hukumannya denda. 100 ekor unta, dihitung sendiri ya, tanya nanti sama AI, berapa 100 ekor unta itu? Berapa rupiah? Ya, nah, nanti antum bisa ngitung itu. Pondok pesantren kemarin itu berapa itu? Yang mati berapa itu? Karena iya. Diat, wajib diat ma'al kafarah, dan kafarah ada kafarahnya. Ya. Wa idza ukriha 'ala zina au qatli ma'sum fala yajuzu lahu dzalik. Ya. Kalau seseorang dipaksa untuk berzina. Dipaksa untuk berzina. La yajuzu lahu dzalik. Enggak boleh dikerjakan. Enggak boleh. Kenapa? Karena dipaksa untuk berzina itu inda awali wahlah faqat. Ya, ikrah itu terjadi, pemaksaan itu terjadi ketika pertama saja. Ya. Ketika pertama saja. Ya. Bahasane piye? Ya. Ya, ketika sentuhan pertama saja itu paksaan itu. Dalam zina itu. Selebihnya enggak ada paksaan. Ya. Karena hatinya akan apa? Saraha sadran, ya. Hatinya akan mengiyakan berikutnya, makanya tidak boleh. Al-qatli ma'sum, demikian pula membunuh maksum, membunuh orang yang haram untuk dibunuh, dipaksa untuk membunuh
orang yang haram untuk dibunuh, tidak boleh. La yajuzu lahu dzalik. Ya, hal itu tidak dibolehkan. Ya. Paksa, kalau kamu nggak berzina, aku bunuh kamu. Milih mana? Kalau kamu nggak mau berzina, ya, aku bunuh kamu. Kata beliau nggak boleh dia berzina. Ya. Fala yastabqi hayatahu, jangan dia pertahankan hidupnya biqatli ghairihi. Ya, untuk berzina atau untuk membunuh orang lain. Tidak boleh. Ya. Tsaniyan mimma yustafadu minal hadis. Pelajaran yang diambil dari hadis ini. Kita itu biasanya selesai jam 7:15 gitu kan. Ini isanya yang maju ya kan. Jam 7 kurang 1/4 sudah adzan isya ya kan. Di antara pelajaran-pelajaran hadis ini, al-faidatul ula, yang pertama, bayanu sa'ati rahmatillahi wa fadlihi wa ihsanihi ila ibadihi, haitsu rafa'a anhumul itsma fi hadhihi tsalatsah. Hadis ini menjelaskan luasnya rahmat Allah, luasnya fadl, karunia Allah, kemurahan Allah, luasnya ihsan, kebaikan Allah Subhanahu wa taala ila ibadihi al-mu'minin. Harus ditambahin itu, kepada para hambanya yang beriman. Ya, kepada para hambanya yang beriman. Kalau tidak beriman ya dia dapat rahmat Allah, dapat dia, dapat kebaikan dari Allah, dapat dia di dunia saja. Di dunia saja. Begitu dia mati sudah habis. Jatah rahmat Allah buat dia habis. Ya. Itu dia mati sudah habis. Ya. Makanya ayat-ayat innallaha ghafurur rahim, ya, wa kana Allahu, ya, wa kana Allahu bi ibadihi rahimah, misalkan Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Rahmat, Allah itu Maha kasih sayang kepada para hambanya, itu liman tab, lil mu'minin, bagi orang yang bertobat, bagi orang yang beriman. Ya, kalau orang kafir, orang nggak tobat tidak. Ya, begitu mati sudah habis. Ya, tidak ada lagi rahmat buat dia. Nggak ada lagi rahmat buat dia. Ya. Haitsu rafa'a anhumul itsma fi hadhihi tsalatsah. Ya. Hadis ini menjelaskan luasnya rahmat Allah, di mana Allah mengampuni dosa sebab 3 ya hal ini. Ya. Raf'ul mu'akhadhah, atsaniyatu raf'ul mu'akhadhah 'alal khata'. Ya. Diangkatnya dosa dan hukuman atas kekeliruan. Ya, sebab kekeliruan, perbuatan yang tidak disengaja. Fa in kana al-khata' fi tarki wajibin fa'alahu. Kalau kekeliruannya itu karena meninggalkan, kekeliruannya itu dalam hal meninggalkan yang wajib, kekeliruannya itu dalam hal meninggalkan yang wajib, fa'alahu, maka dia segera tunaikan, dia segera kerjakan. Memulai Ramadan itu, ya, memulai Ramadan itu. Jadi karena perhitungan apa? Karena perhitungan hisab misalkan, wah enggak, ini belum masuk perhitungan hisab. Ya. Ternyata banyak yang bersaksi, besoknya pagi ribut ya di sidang, ya, isbat ribut, besok pagi ternyata yang menang ya yang lihat ru'yah, yang lihat hilal, yang ru'yah hilal. Dimenangkan, tapi udah besok pagi. Ya. Berarti dia keliru meninggalkan kewajiban. Ya. Fa'alahu, maka dia segera kerjakan, langsung dia puasa saat itu, langsung dia puasa saat itu. Ya. Apakah wajib qadha? Wajib qadha dalam mazhab Hambali karena enggak ada niat. Malamnya enggak ada niat. Ya, syarat malamnya harus ada niat. Ya. Jadi wajib qadha. Tapi dia langsung segera kerjakan.
dia langsung segera kerjakan puasa itu sampai maghrib. Ya. Wa in kana fi itlafi haqqin li ghairihi dhamanahu. Dan jika dia merusak barang milik orang lain, ya, dhamanahu, maka dia mengganti rugi kecuali fiyadil amin. Ada pengecualinya. Kecuali kalau di tangan orang, ya, kerusakan barang itu di tangan orang yang amin, sudah diberi kepercayaan. Ya, sudah diberi apa? Kepercayaan. Ya, maka khotok di situ dapat toleransi. Tapi nisyan tidak. Ya, contohnya gimana? Pinjam. Pinjam helm. Dipinjami sama teman antum. Pinjam helm dipinjami sama teman antum. Ya, helm yang mahal. Ya. Kalau helm itu hilang di tangan antum, hilang, antum nggak ada kewajiban mengganti rugi. Nggak ada kewajiban ganti rugi. Wong antum sudah dipercaya kok. Ya, kecuali antum lupa, taruh sembarangan, ya, nggak diamankan, ya, maka ganti rugi. Ya, jadi itlafiyadil amin itu la yazman. Ya, kerusakan barang di tangan orang yang sudah diberi kepercayaan itu tidak apa? Tidak ada kewajiban ganti rugi. Nah, kalau keliru, ya masuk, ya, tidak sengaja, ya, tidak ada kesengajaan. Antum sudah amankan, hilang di luar kesengajaan antum itu, maka tidak ada ganti rugi. Tapi kalau karena lupa atau teledor, lupa, maka antum ganti rugi. Ya, wallahu a'lam. Selesai ya hadis yang ke-39, insyaallah hadis yang ke-40 kita baca di kesempatan yang akan datang. Wallahu taala alam, sallallahu alaihi Muhammad wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Azan.